Alright, hello geng. Selamat datang di channel YouTube saya. So hari ini apa yang saya mau bahas di channel saya adalah mengenai satu spesies ular di sini. Ini adalah keluarga Boiga. Nama ular ini adalah Boiga drepezi atau nama lain dia sebagai white spotted cat snake. Kenapa dia panggil white spotted? Kalau kita tengok di sini, kalau kita tengok di badan dia, sini kita dapat, dan di sana kita dapat nampak tuh, nah tuh di badan dia tuh kamu nampak tuh ada bintik-bintik putih. Nah sebab itulah dia kena panggil white spotted cat snake. Untuk ukuran dari Boiga drepezi ini, dia boleh mencapai 2 meter. 2 meter lebih begitulah dia dapat capai, dan ini saya rasa mungkin masih juvenil lah. Oke, ada ular nih pula. Ular nih adalah ular peninsula Malaysia. Juga kita boleh nampak dia di beberapa negara lain, sebagai contoh Indonesia, Thailand, Filipina, mana lagi ya? Indonesia, Thailand, Filipina, Indonesia. Nah, itulah yang saya ingat. Tapi ini adalah ular peninsula Malaysia. Kalau di Malaysia, kalau saya tidak silap, ini biasa kena panggil sebagai Boiga gunung. Sebab Boiga ini adalah Boiga yang dapat kita jumpa di kawasan tanah tinggi. Dan biasanya Boiga ini dia akan berada di kawasan-kawasan yang ada air di bawah dia. Contoh ada kayu-kayu, dia akan berdiam di sana, dan di bawah dia itu ada air. Biasanya begitulah kebiasaan kalau saya jumpa Boiga, kawasan dia memang begitu. Terutama biasa Boiga drepezi, yang kalau kamu bukan Boiga drepezi, Boiga dendrophylla. Kalau Boiga dendrophylla, kalau kamu tidak kenal Boiga dendrophylla adalah jenis Boiga yang paling besar. Nah, banyak nyamuk geng. So untuk makanan dari dendrophylla ini, dendrophylla pula, minta maaf geng. Untuk makanan dari drepezi ini pula, Boiga drepezi ini, dia makan katak, cicak, dan terkadang dia juga makan ular-ular yang lebih kecil dari badan dia. Walaupun kita tengok leher dia di sini sangat runcing kalau kita dapat nampak. Tapi dia boleh makan ular lain juga geng, percaya atau tidak. Dan ini adalah jenis ular arboreal. Dia menghabiskan hidup dia di atas pokok lah, tapi terkadang dia akan turun pergi tanah juga untuk mencari makanan dia lah. Dan untuk ular ini, dia adalah rear fang, dimana yang bermaksud taring dia tuh ada di bagian belakang. Nah jadi biasa orang cakapkan, kalau kena gigit nih Boiga, cepat-cepat buka sebelum dia punya, dia bilang, sebab tuh gigi dia ada di belakang. Nah sebab Boiga nih sebenarnya dia ada memiliki bisa menengah, yang mungkin efek dia untuk beberapa jenis orang mengikut dia punya antibody tubuh badan. Kalau antibody dia kuat, mungkin tidak ada efek apa-apalah. Macam mungkin kalau paling teruk pun saya rasa bengkak dan demam begitulah untuk Boiga ini.
Jadi itulah banyak orang yang cakap kalau kena gigit boiga ini cepat-cepat buka sebelum dia kunyah, sebelum kena taring belakang dia. Oke, untuk kita di Malaysia, kalau ada yang terserempak dengan ular nih, saya tidak sarankan untuk kamu jagalah. Sebab kenapa? Mengikut pengalaman saya sendiri kan, untuk jenis boiga nih, kalau kita tidak ada effort atau macam mana, effort mau jaga dia sangat susah geng. Sebab kenapa? Nafsu makan dia ini tidak sekuat macam beberapa jenis ular yang saya pernah jaga yang lain. Nafsu makan boiga drepezi ini sangat kurang guys. Bukan drepezi saja, kebiasaan dia keluarga boiga ini memang nafsu makan dia kurang. Itu kenapa untuk jaga boiga ini, keluarga jenis boiga ini, saya kurang sarankan lah, sebab dia memerlukan effort yang tinggi kalau mau jaga. Tidak boleh yang kalau dia makan, dia makan lang begitu. Kalau dia makan yang kamu ampai satu makanan di sana, dia makan, kamu kasih biar, memang dia akan makan tuh kalau tidak kena jaga betul-betul. Jadi kalau yang setakat dia punya niat mau jaga tuh yang sedang-sedang begitu saja, yang tiasa penuh hati, saya sarankan jangan jagalah. Lebih baik kasih lepas dia di alam, lebih baik kasih biar dia hidup bebas di alam lah. Kalau kamu tidak dapat jaga, sayang nanti kalau mati. Oke? Nah, mengikut pengalaman saya selama jaga boiga ini, dia makan katak sebagai dia katak kecil. Oke? Katak fuskah kalau kamu mau tahu. Dia ada ini katak, dia ada bintik-bintik kuning di badan dia lah. Dia makan. Dan jenis cicak yang kecil pun dia makan. Tapi masalah dia kalau mau kasih makan cicak, ada beberapa lagi jenis ular yang saya mau kasih makan cicak. Terutama kalau saya dapat cicak yang kecil, saya perlu kasih makan saya punya bronze back. Jadi saya tidak kasih makan dia cicak, saya kasih makan dia apa nih? Saya kasih makan dia katak. Jadi ya gitulah. Saya suka nampak nih ular geng. Kalau kamu tengok di belly dia ini, di badan dia, kalau kena sinaran matahari dia berkilat nih sebenarnya, tapi saya tidak tahu kalau di kamera kena nampak ataupun tidak. Oke. Oh, satu lagi saya mau cakap geng, untuk efek gigitan dia. Saya cakap tadi kan, tapi menurut pengalaman saya sendiri, efek gigitan dia tuh getal. Pertama dia getal, lepas tuh begitu sajalah, dia getal saja, tidak lama hilang. Tapi efek gigitan dari boiga ini tidak semestinya semua orang sama. Ada yang mungkin bengkak, ada yang mungkin macam saya yang getal saja. Jadi saya tidak dapat cakap efek gigitan boiga ini getal saja lang, begitu saya tidak boleh cakap, sebab kita punya antibody badan tuh berbeza-beza. Jadi saya tidak tahu macam mana kalau kamu efek gigitan dia sama kamu. So saya punya saran di sini untuk kamu yang masih belum berapa kenal jenis ular, jangan dulu coba-coba handle lah, terutama behen. Paling selamat handle ular menggunakan stick, hook macam ini. Oke geng, saya rasa untuk pengenalan mengenai ular ini hari ini cukup sampai di sini. Saya rasa saya sudah kasih terang lah pasal ular ini. Jadi saya harap kalau kita orang Malaysia atau siapa saja yang tengok video saya terserempak dengan ular ini, tolong jangan kasih mati.
Kenapa? Sebab ular pun dia ada minta maaf, sakit kerongkong saya. Dia ada dia ada hak untuk hidup, dan itu juga untuk menjaga kelestarian alam. Oke, jadi tolong jangan pernah bunuh ular. Kalau kita nampak ular, kasih biar saja dorang. Kalau kita jumpa di hutan, kasih biar saja dorang. Kalau masuk di rumah, kita coba untuk identify sama ada ular itu berbahaya ataupun tidak. Dan seandainya ular yang masuk rumah kita itu adalah ular yang berbisa, kita boleh call bomba untuk minta tolong lah. Minta tolong untuk ambil untuk tangkap ular yang masuk rumah itulah. Oke. Dia mau lari lagi. Ular ini pasif, geng. Ular ini pasif. Dia jarang mematuk lah. Oke. Oke, geng, saya rasa sampai sini saja video saya untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih yang sudah tengok video saya. Saya sangat berterima kasih seandainya kamu boleh tolong subscribe video saya, boleh tolong like, dan saya minta maaf, geng. Saya tahu cara saya bercakap dan kelancaran saya berbahasa tuh masih kurang. Memandangkan ini video pertama saya di channel YouTube nih, jadi saya sangat minta maaf. Saya harap di video akan datang saya akan dapat perbaikilah, dan saya harap di video akan datang saya akan dapat memberi beberapa informasi lain lah mengenai ular, supaya kita sebagai seorang manusia menjadi seorang manusia yang mencintai alam sekitar, menghargai alam sekitar, dan tentunya mempunyai ilmu pengetahuan mengenai pasal binatang inilah, supaya kita tahu pasal-pasal binatangnya. Oke. So saya minta maaf, mungkin bahasa saya memang tunggang terbalik, jadi memang itu yang saya perlu perbaiki untuk sekarang, untuk beberapa waktu ini. Jadi semoga di video-video akan datang saya memperbaiki secara perlahan-lahan, terutama video saya. Saya harap dapat menghasilkan sebuah video yang mempunyai kualitas yang lebih baik lah. Oke, jadi saya rasa sampai di sini saja video saya untuk hari ini. Kita berjumpa di video akan datang. Terima kasih.